Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya, Bang. Ya, silakan. Kenapa ya? Bentarnya tapi jangan lama-lama ya. Kan. Kenapa ini? Halo? Ya, Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Angeli. Oke, Angeli. Ya, selamat malam Kak Angeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Angeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, cantik-cantik kok Muslim sih? Ada Sama apa itu juga dengan tahu. Kak Angeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Angeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Hmm, nggak terhitung lagi lamanya, Bang. Gak terhitung lagi lamanya. Kita tes dulu Heeh. ya. Kalau Lumayan Anda lama, Islam udah lama banget. sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah, sah, sah. Baik, sah dia nih muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih, Bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Angeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Jadi nggak Wih. adil ya. Ya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun muslim tapi belum tahu banget tentang agama muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar, saya mau tahu ini mualaf kah, Muslim sejak lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu Mendalami. belajar mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang sekali, setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Mm-mm. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di ruang-ruang celah genteng yang bocor atau Itu bagaimana? Yang lewat. benar dulu ceritanya. Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari Enggak, sela-sela genteng cahaya. atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya. Ayo. Gimana? Kayak mimpi pertama itu mimpi dia kayak bercahaya seperti cahaya aja gitu, Bang. Cuman Mimpi hati cahaya. hati ini kayak kayak ada ketenangan antara ketenangan tidak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat, Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya?
Ya masih. Mm-mm. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan Mm-mm. udah muslim gitu bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen. Pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? Udah punya suami memang, Udah tapi punya udah cerai. suami. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non muslim. Oh begitu. Ya, 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 ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Itu nggak masalah bang kalau dekat sama non muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu apa namanya mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab, tapi kalau laki-laki boleh. Nah, begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau dalam agama Islam. Suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong sama orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu kata Allah dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Betul. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong buat apa? Gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat. Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Anjeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya di browser ya. Nih browser ya. Nih, surat An-Naba ayat 33. Nih,
Perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi masih ada Al-Quran yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya, nih, lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan, dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah, ini banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Iya, Bang. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang ya, baca sendirilah. Ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Satu. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Angeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Angeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok. Buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lah. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz-ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Agak munafik Abdul gitu ya. Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga. Ya kan? Ya Abdul Iya. Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Aagim juga sama. Seperti itu Kak Angeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, nggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Kadang saya biarpun muslim saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Begitu. Tapi coba ya, saya konfirmasi dulu. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Coba mau ngetes atau bagaimana. Sila, saya kasih naik ini Muhammad Reza. Muhammad Reza. Ya Muhammad Reza, silahkan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Dis. Ya Muhammad Reza, ini dia sudah mengakui nih bahwa robnya orang Islam digendong-gendong, anakku adalah robku. Muhammad Reza, ini ada seorang muslimah, ini namanya Angeli. Dia walaupun seorang muslimah, tapi dia sudah ragu-ragu lah. Gitu ya Dis, gitu ya. Ya coba tanya aja langsung, tanya saja langsung. Oh ya, sebelum lanjut Mbak Angeli, kenapa apa yang diragukan? Yang diragukan saya nggak suka yang namanya poligami ditentang muslim. Anda tahu nggak poligami yang di dalam Al-Quran itu? Dijelaskan sebentar Bu ya, saya jelaskan. Di dalam Al-Quran mengatakan
Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bahasa Indonesia saja lah. Sabar, ini saya bacakan, Edi. Iya, Jangan tetap kemana-mana. ke bahasa Arab, dianya bukan orang Arab, dianya tidak mengerti. Betul nggak Kak Angeli? Teman-teman di bawah ini, ketika saya bacakan Quran saya, dianya pakai bahasa dia Indonesia kejang-kejang. saja. Ketika saya bacakan Quran saya, dia kejang-kejang. Kok kejang Dia kejang-kejang. Bahasa Indonesia aja bang, soalnya saya nggak ngerti yang Iya, namanya. saya sebentar. Ini nanti saya jelaskan. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Wa ruba' jadi 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kau tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka satu saja. Itu Allah menyuruh. Jadi Quran itu menyempurnakan segala sesuatu. Sebelum Nabi Muhammad turun, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, itu menyempurnakan sebelumnya. Yang sebelumnya mempunyai istri 100, disempurnakanlah menjadi 4 dalam Al-Quran. Kalau istrinya Nabi 9 itu khusus. Nah, Kalau bagi umatnya, katanya istri 4. Giliran Muhammad lebih daripada 4. Memang mereka ini suka mereka semua. apa Dis? Tadi Apa yang katanya kau sharekan di otaknya? jika kamu mau 1, 2, 3 atau 4, betul. Tapi giliran Muhammad lebih dari 4. Apa yang kau lengserkan? Dis? Makasih, Apa yang kau- Jembret, makasih. Ya itu bagaimana itu 4 tapi Muhammad lebih dari 4 gimana? Jadi Nabi Muhammad menikahi misal 9 istrinya dalam riwayat. Yang pertama Siti Khadijah. Kenapa yang pertama Siti Khadijah? Karena itulah wanita yang membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Padahal beliau janda. Tidak lebih dari itu. Sayyidatuna Khadijah ketika menikah dengan Jangan Rasulullah. boros-boros. Coba. Iya, sabar. Intinya Muhammad melebihi apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran. 4. Muhammad sendiri lebih dari 4, betul? Iya. Nah artinya Terus? Muhammad melanggar Al-Quran. Apakah Allah membantah di situ? Di dalam Al-Quran apakah? Tadi dikatakan maksimal 4, Iya, betul? Iya maksimal itu khusus umatnya. Itu khusus umatnya. berarti bagi Muhammad Al-Quran tidak berlaku. Dan Al-Quran menyempurnakan hal itu. Berarti untuk Muhammad tidak berlaku. Al-Quran tidak berlaku. Gak usah. Apalah kau bilang Al-Quran tidak berlaku, Edis? Tapi bang, kalau menurut Edis, saya, biarpun saya Anjeli. Sebenarnya Edis ini udah Anjeli. Coba ganti Iya, dulu, saya tahu. kasih dia dulu. Anjeli. Ya, silakan. Kasih dia dulu kalau ngomong. menurut saya dengan biarpun saya muslim ya, kalau menurut saya dengan tentang istri berempat ataupun 100 itu menurut saya tidak adil. Apa tidak adil? Anda tahu nggak sejarah? Saya kasih tahu sejarah nenek moyangnya Yesus. Sejarah nenek moyangnya Yesus itu banyak istrinya. Kalau tidak banyak, apa kakek nenek moyangnya Yesus, maka Yesus tidak lahir dia. Kata siapa? Eh, Itu kan asumsi Edis. liarmu saja. Sejak kapan saya asumsi liar? Itu kan sudah dibahas Ustadz Yusuf PI sama kau. Ya, Kira saya nggak intinya nonton. itu kan hanya asumsi liarmu saja. Kalau menurut saya kan kalau di agama Kristen yang saya tahu itu cuma 1 istri. Gak ada yang namanya poligami. Tapi kalau di agama Muslim menurut itu banyak kan poligami, kadang-kadang itu laki-laki yang nggak mampu tapi sosok mampu gitu. Nah, Ya Sebentar. udah jangan disalahin. Ini. Ya udah jangan disalahin Qurannya dong. Salahin yang itu yang loh, melakukan. berarti salah agama. Al-Quran kan sudah adik. Disuruh dengan Al-Quran sudah kalian berdua. Sebentar, Al-Quran kamu jangan sudah besar-besarkan memerintahkan. volumemu. Sebentar, itu kecilin saja, nggak usah pakai seperti itu. Dengar, gini Muhammad Reza,
kamu harus Aduh, mengakui aduh, bahwa aduh. banyak wanita-wanita muslimah itu yang sudah memandang agama Islam itu agama yang tidak masuk akal. Ini saya kasih contoh. Saya juga pernah berdiskusi dengan seorang Iya, muslimah. karena nggak pernah ibadah, Dis. Perhatikan ya, nih. Ini apakah muslimah setuju dengan Tanya poligami? Angel ini, berapa kali dia sholat di satu hari? Sebentar, aduh, ini kamu ngomong terus, dengar. Dengarkan ya, wanita ini bicara apa kepada saya nih, dengarkan nih. Berarti dia nggak sepakat dengan poligami. Enggak, Enggak. karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang saya artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Tuh kan, katanya poligami itu katanya menjadi ajang Aku boleh selingkuhan. bertanya Tuh. nggak? Aku mau bertanya Bang Idis, Ya, kenapa kalau di Muslim ini istri berempat tapi selalu disakiti? karena menurut Al-Quran perempuan itu boleh dipukul. Yang ngajarin tuh Al-Quran. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu, Muhammad Reja. Betul nggak Al-Quran membolehkan suami memukul istrinya? Terus kenapa kita semakin Di mana, Dis? Bentar dulu, Anjeli. Di mana, Dis? Kenapa kita Di mana, Dis? merasa kayak gimana ya, makin jahat gitu? Kenapa ya? Gimana? Kalau kita semakin tahu tentang agama Muslim ini, kita semakin Kenapa? Semakin apa? artinya semakin mengarahkan kita. Itulah Anda. Ya, beda dengan muslimah yang lain daripada Anda. Anda saja ini nunjuk kasar sekali dengan wanita, ditunjuk-tunjuk. Enggak, saya enggak kasar loh. Saya menjelaskan. Karena sesuatu Dis. Ada yang nggak cocok Dis. dengan Di Quran saya sudah menjelaskan seseorang yang kayak Angeli dan Anda, Edis. Di Quran saya sudah menjelaskan Angeli dan Edis. Sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh nggak mukul istri? Di mana itu mukul istri perbolehkan? Baik, Edis. coba buka surat An-Nisa ayat 34. Coba buka. Kau bukalah datanya, surat nanti saya An-Nisa buka ayat datamu 34. juga. Nanti ini giliran saya bertanya bisa. Boleh, silakan. Surat Bisa An-Nisa nggak ayat saya 34, bertanya? silakan baca. Kau bukalah datanya situ. Apa yang kau permasalahkan? Nanti kalau saya buka, saya lagi yang ngerti agama mengklaim Islam. nggak ada yang. Nanti kalau saya Nah, lagi, buka saya aja, lagi yang buka mengerti aja. agama Islam. Silakan, buka Iya, An-Nisa ayat 34. terserah kau lah, terserah kau, Dis. Coba buka aja buka. Terserah kau lah Surat mau kau An-Nisa artikan ke mana. ayat 34. Nanti saya bantah. Silakan baca artinya. Apa bunyinya? Apa bunyinya Ya, baca dulu artinya bunyinya. sana. Coba dengar. Jangan panik dong Bang Reja. Nggak ada jangan panas saya panikan, menghadapi jangan kalian panikan, berdua. Nggak ada panas saya kalau menghadapi kalian berdua. Silakan Kemana? buka. Quran apa? An-Nisa Quran An-Nisa. ayat 34. Ayat 34. Silakan baca. Edis. Kau aja dengan Gus Wafi cari robahu aja kau mencret. Gimana? Cari robahu dia nggak bisa. Padahal nggak Silakan ada baca robahu di An-Nisa sini. ayat 34. Edis. Ya Allah ya Karim. Sudah jadi orang Islam berapa tahun Anda Gini, tidak tahu agama Dis. Islam boleh mukulin istri? Oh, Coba, tentang An-Nisa ayat 34, ini. baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja, nggak usah lama-lamain. Artinya. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Oh, tentang ayat ini. Coca-Cola tutup lemon. Panas ya dengar Silakan. Al-Quran, guys. Bacakan. Apakah Anda sepermasalahkan di sini? Baca Baca artinya. terjemahannya. Saya nggak ada terjemahannya di sini. Saya Quran anu nih. Nggak ada terjemahannya. Pantesan Nih, nggak ada Anda tidak pernah terjemahannya. tahu isi Al-Quran. Enggak, saya udah tahu ini mananya. Makanya Ya saya sudah, bilang, coba saya nggak ada artikan, terjemahannya. artikan. Loh, kok baca aja artinya. Apa arti? Saya nggak ada permasalahan di ayat ini. Apa? Makanya saya bilang. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia nggak ngerti agama Islam. Dis.
Des, ar-rijalu qawwamuna 'alan Bentar, nisa. saya balik saja. Udah diam Oh, dulu. ya. Saya balik nih. Ini surat An-Nisa ayat 34, betul? Betul? Baik, artinya, perhatikan. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah betul telah itu. melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan apa ini? Apa ini? Kulan. Pukullah mereka. Jadi makanya kalau Kak Anjeli tadi bilang kenapa laki-laki muslim itu kasar, karena Al-Quran yang membolehkan mereka untuk berbuat kasar. Sekarang Muhammad Reza, Tepuk kamu tangan akui dulu buat nggak? Edis. Bentar, Tepuk tangan kamu buat Tuan. akui nggak bahwa Asik. laki-laki boleh mukulin istrinya? Kamu Apa? akui nggak bahwa laki-laki boleh mukulin istrinya menurut Al-Quran? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal Karena ayatnya sudah itu kan jelas, itu kan pukullah mereka. iya, itu kan pemahamanmu, Dis. Pemahaman Anda saya. gini, Anda Pemahaman Eh, saya. jangan dulu, jangan. Saya mau bertanya. Pemahaman bagaimana? Orang ayatnya sudah jelas begitu pemahaman. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya, Anjeli? Mas Budi. Gimana itu? Saya memang tahu, Mm-mm. tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Mm-mm. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu. Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri 1 gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuman Anda. Banyak saya ngobrol dengan Maksudnya wanita-wanita gini Pak muslimah Alif, gimana sepemikiran mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Anjeli? Iya. Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma 1-2 loh yang kayak gitu ya. Banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Makasih Pak Agus Ibrahim. Makasih. Oke, kita kasih naik ada